kita siapkan dirinya. Kita berdoa menurut ajaran dan agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, kita dengarkan dulu lagunya. Jangan dicoret layarnya ya, Nak. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Oke, dear. Miss rasa ada gangguan ya, gangguan koneksi atau bagaimana. Coba kita ulang sekali lagi lagunya ya. Kalau memang ada suaranya boleh di chat Miss-nya ya, Nak, atau thumbs up. Coba Miss ulang aja ya. Coba Miss ulang aja. Semoga suaranya terdengar ya. Coba anak-anaknya. Oh, ada suaranya. Oke. Miss ulang lagi ya, sayang. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak. Pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku
Oke, ya. Tadi nge-lag sendiri atau bagaimana Miss nggak tahu ya. Tapi kalau di tempat Miss suaranya keluar ya. Bagaimana di tempat anak-anaknya? Apakah suaranya ada? Tadi di tempat temannya terdengar ya, seperti si Jason Sebastian terdengar suaranya. Gimana yang lain-lainnya? Coba di thumbs up Miss-nya kalau memang keluar suaranya ya. Oh, ada ya. Baik-baik. Oke. Untuk Javian jangan makan-makan di sana ya Javian. Ya, jangan mengunyah-ngunyah di sana. Sekarang lagi proses belajar mengajar. Kenapa makan-makan? Ya, nggak ada yang makan-makan di sana. Oke? Oke, banyak sekali yang absen ya. Ada Javien, Graciela, langsung ditutupnya kan videonya. Wilbert, Kaye, Federlin, Kenrich, Grace, Kate, Evelyn, Nathan, Michela, Gracia, Keanu, Quincy. Saya nggak tahu kamu di situ tiduran atau makan-makan atau lagi main apa ya. Jadi jangan di sana karena kamu berada di rumah, jadi tidak posisi siap untuk belajar. Nggak boleh seperti itu ya nak. Ya sudah sering diingatkan sama wali kelas. Dibuka videonya. Kecuali kayak si Michelle Ryoko. Ada gangguan di kameranya. Jadi minggu lalu juga seperti itu. Ya kita harap maklum. Nah kalau kamu nggak ada gangguan kenapa kamu tutup? Keanu, Quincy, Michelle Gracia, Nathan, Evelyn, Kate, Wilbert, Chelsea Anglia. Si Karsten ini juga sama. Ayo diawali dengan hari-hari yang baik ya. Nah dibuka videonya ya. Chelsea Anglia, Kate, tolong dibuka ya. Evelyn, Michelle Gracia. Nah si Kate kenapa ditutup? Kayi aja buka. Baik sudah. Silakan kita baca bersama-sama ya. Untuk catatan final term terlebih dahulu yang akan kita bahas. Sudah dibuka catatannya kan? Coba kasih tunjuk sama Miss yang udah kamu tulis atau kamu salin ke bukunya. Ada yang menempel, ada yang di print baru ditempel juga boleh, nggak apa-apa karena ada gambar di sana. Oke? Yuk kita baca bersama ya. Kita baca bersama. Dimulai dari judul. Coba yang baca silakan yang baca si Christopher Lee. Baca dari judul. Silakan nak. Adalah permainan masuk secara berkelompok. Musik sekolah dalam Kuat nak. Permainan musik sekarang berkelompok yang dilakukan oleh siswa di lingkungan sekolah. Alat musik ansambel yang digunakan pada umumnya alat musik melodis. Baik. Nah, tadi sudah dibaca temannya pengertian ansambel ya. Jadi arti ansambel adalah permainan musik secara berkelompok. Di sekolah kita bisa melakukan ansambel. Nah, namanya adalah ansambel musik sekolah. Jadi ansambel musik sekolah artinya permainan musik secara berkelompok yang dilakukan oleh siswa di lingkungan sekolah ya. Nah, alat musik ansambel itu biasanya yang digunakan tuh nak
Alat musik melodis dan ritmis, ya kan? Kalau dia ritmis itu berarti yang dipukul atau menghasilkan ketukan. Sedangkan kalau dia yang melodis menghasilkan nada-nada, ya. Ada ya, Nak, ada. Ini semua ada di Google Classroom-nya. Ada tiga lembar ya, sayang. Ada 3 lembar untuk catatan. Makanya dibaca baik-baik ya. Nah, lihat di halaman ketiga kalau untuk yang gambarnya ya. Nah, sudah, kita lanjut. Silakan yang baca Riuna. Silakan buka audionya. Miss, Yuna nggak Apa, Nak? Apa? Yuna belum punya catatan. Kenapa kamu belum tulis? Belum dicek Google Classroom-nya. Jadi anak-anaknya minggu lalu. Tapi Google Classroom bukan sama aku. Iya, kan kamu setiap hari, dengarkan. Kamu kan setiap hari ya, setiap hari Senin itu kan pelajarannya seni musik. Jadi kalian di rumah setelah kita pelajari ini, kalian setelahnya siangnya nggak buka Google Classroom. Nggak dibuka Google Classroom-nya, Nak. Jadi Miss-nya upload itu nggak didengarkan ulang. Iya, harusnya Riuna yang tanya, bukan Mama. Kan Riuna yang belajar. Ya, setelah ini kamu tanya sama mamanya. Dengarkan dulu Miss-nya ngomong, jangan dipotong. Setelah ini, setelah Zoom nanti tanya mamanya, Mama buka Google Classroom. Ada catatan. Catatannya itu diupload minggu lalu. Silakan dibuka di situ ya. Ya, Riuna. Kalian sudah kelas 3. Harusnya lebih mandiri ya. Janganlah kita itu menganggap nantilah itu nggak boleh gitu ya, Nak. Ya. Kita lanjut. Silakan yang baca Gavin. Ensemble terbagi atas. Coba kasih tunjuk Miss catatannya. Oke. Nanti ditempel ke bukunya ya. Sudah ditempel ke bukunya, Nak? Oke, baca. Sudah, Miss. Sudah, sayang ya, baca. Ensemble terbagi atas beberapa bagian, yaitu ensemble sejenis. Ensemble sejenis adalah permainan musik sejenis secara berkelompok. Contoh, ensemble tiup terdiri dari recorder dan flute. Ensemble pukul terdiri dari drum dan kastanyet. Ensemble sejenis berpatokan pada cara permainannya, bukan karena alat musiknya yang sama. Baik, tunggu ya, kita bahas lagi. Nah, ensemble itu pun dibagi 2 bagian ya, Nak. Ada yang sejenis, ada yang tidak sejenis, atau bisa disebut juga dengan yang namanya campuran. Kalau dia sejenis berarti cara permainannya yang sejenis ya. Cara permainannya, bukan alat musiknya. Dengarkan sekali lagi. Cara permainannya yang sama, bukan alat musiknya yang sama. Jadi contohnya di situ ada Miss buat ensemble tiup. Nah, contohnya ensemble recorder dan flute. Kan sama-sama ditiup, Nah. Jadi kalau kamu ada jumpa seperti ini soal pilihan berganda, yang mana yang termasuk ensemble sejenis? A. Recorder dan flute. B. Recorder dan piano. Apa jawabannya? Siapa yang jawab? Yang bisa jawab? A. Recorder dan flute. B. Recorder dan dan piano. Siapa yang bisa jawab? A atau B? Ada yang bisa jawab? Recorder dan flute atau recorder dan piano yang ensemble sejenis?
Iya, benar ya Jevoniko, jawabannya yang A. Karena sama-sama ditiup ya. Jadi kalau dia recorder dan piano, nggak sama cara permainannya. Karena recorder ditiup, sedangkan kalau piano itu caranya ditekan ya. Jadi itu ya nak, kalau untuk ensemble sejenis. Sekarang ensemble campuran, perhatikan. Ensemble campuran adalah permainan musik tidak sejenis yang dimainkan secara berkelompok. Contohnya ensemble gesek dan pukul. Nah, di antara ini biola dan drum, yang mana yang gesek, biola atau drum? Siapa yang bisa jawab? Di antara biola dan drum, yang mana yang alat musiknya digesek? Coba Anastasia. Iya, biola. Kalau dia yang drum, alat musik apa itu? Dipukul atau digesek? Dipukul. Oke, bagus sekali ya. Nah, contoh kedua adalah ensemble tiup dan petik. Antara flute dan gitar, yang mana yang petik, Vanessa? Antara flute dan gitar, yang mana dipetik? Gitar, Miss. Iya, thank you ya Vanessa dan Gavin. Oke, Jevoniko juga tadi jawab ya. Terima kasih. Nah, jadi cara permainan yang berbeda kan? Kemudian alat musiknya juga berbeda. Nah, itu ya kalau ensemble tidak sejenis atau campuran. Oke, kita lanjut ya. Catatan selanjutnya itu kita lihat aneka-aneka alat musik. Silakan yang baca si Jason Sebastian. Mana catatannya Jason? Coba kasih tunjuk miss-nya sayang. Wih, mantap. Silakan baca sayang. Aneka alat musik. Aneka alat musik terbagi atas beberapa bagian, yaitu alat musik tiup adalah alat cara permainannya dengan cara ditiup. Contoh recorder, flute, saksofon, trombon. Alat musik atau perkusi adalah alat musik yang cara permainannya dengan cara ditiup. Contoh kastayet, tamborin, drum, suam. Alat musik atau dawai adalah alat musik yang cara permainannya dengan cara ditiup. Contoh kontrabas, harpa, gitar, sasan. Alat musik tekan tut adalah alat musik yang cara permainannya dengan cara ditekan. Contoh piano, keyboard, dan org. Alat musik gesek adalah alat musik yang cara permainannya dengan cara digesek. Contoh biola, cello, rebab. Oke, Jason coba katakan kastanyet. Kastanyet. Sasando. Sasando. Tamborin. Tamborin. Trombon. Trombon. Dan rebab. Oke sayang, terima kasih ya. Nah coba diperhatikan ya nak. Ada 5 aneka alat musik ya. Pertama alat musik tiup. Kedua alat musiknya dipukul. Ketiga alat musiknya dipetik atau berdawai. Nah boleh ditambahkan di situ alat musiknya berdawai ya. Ya sama itu ya nak. Petik atau dawai ya. Jadi kalau dikatakan dawai berarti dia itu pakai senar. Ya. Kemudian yang keempat adalah alat musik tekan atau tuts. Alat musiknya itu pakai tuts. Nah, yang terakhir adalah alat musik gesek.
Arti alat musik tiup berarti alat musik yang cara permainannya ditiup ya nak. Contohnya ada recorder, ada flute, ada saksofon, ada trombon. Nah, apalagi kira-kira selain itu? Ada lagi yang tahu? Oke, ambil pensil atau pulpennya, tambahkan di bukunya. Di samping trombon tuliskan pianika. Oke, good job ya Javien. Tuliskan di samping si trombon pianika. Dah. Setelah itu di samping si pianika tuliskan yang namanya seruling. Udah dibuat, Gavin? Kemudian di samping seruling, apalagi anak-anaknya tahu? Hasapi. Oke, boleh ya Jevoniko, harmonika. Nah, apalagi yang anak-anaknya tahu? Boleh ditambahkan di sana ya. Oke. Sudah? Sudah ditambahkan? Oke. Kemudian kita lanjut ke alat musik perkusi ya. Alat musik yang cara permainannya dipukul. Nah, dia ini harus dipukul nih, baru keluar suaranya. Contohnya kastanyet, tamborin, drum, simbal. Di samping simbal tambahkan gong. Tambahkan gong ya. Kemudian di samping gong, boleh kamu tambahkan beduk. Apalagi kira-kira yang bisa dipukul, nak? Gendang. Nah, boleh ya. Nah, itu contohnya. Oke, ditambahkan aja di bukunya. Oke, kemudian ada alat musik petik. Tadi ada kontrabas, harpa, gitar, dan sasando. Selanjutnya ada alat musik tekan. Ada piano, keyboard, organ. Apalagi kira-kira yang bisa ditekan? Ada lagi yang tahu? Coba Miss tanya ya. Miss tanya ya, karena anak-anaknya diem semua. Kenapa ini? Lapar ya? Ngantuk. Coba Miss tanya sama si Jevoniko. Oke, contohnya apalagi alat musik yang bisa ditekan? Jevoniko. Open your audio, boy. Apalagi sayang? Oke. Kalau ada yang tahu boleh di chat Miss-nya ya. Piano kan enggak aplikasi. Piano udah, nak. Oke, boleh ditambahkan di sana ya. Pianika, boleh ditambahkan pianika. Jadi pianika ini bisa digunakan dengan dua cara. Wait ya, ini kenapa ya? Ya, pianika itu bisa digunakan dengan dua cara. Bisa ditiup dan ditekan, tapi harus berbarengan ya, nggak bisa sendiri-sendiri ya, nak. Keyboard tadi udah Jevoniko sayang. Oke, lanjut ada gesek, biola, selo, dan rebab. Kontrabas juga sebenarnya bisa digesek juga ya nak. Tapi pada umumnya orang gunakan itu dipetik. Oke, jadi dua cara juga boleh. Nah, jadi inilah untuk aneka-aneka alat musik. Udah ditambahkan di bukunya kan? Udah ditambahkan di bukunya kan? Oke, kalau sudah, Miss akan lanjut ke bagian yang B ya. Setelah kita belajar ensemble, kita harus belajar yang namanya pola irama ya. Oke, Miss yang baca aja ya biar lebih cepat ya, nak. Pola irama adalah pola nada dan ritme yang digunakan untuk membaca partitur lagu. Pola irama terbagi dua. Ada pola irama melodis yang artinya pola atau bentuk bacaan untuk nada. Terbagi dua juga, ada yang not angka dan ada not balok.
Nah, pengertian alat musik melodis itu alat musik yang menghasilkan nada atau melodi utamanya aja. Kemudian, pola irama ritmis. Nah, artinya adalah bentuk atau pola bacaan untuk ketukan di dalam partitur lagu. Ada simbol X, ada simbol not balok, ataupun simbol sesuai dengan petunjuk bacaannya. Artinya alat musik ritmis adalah alat musik yang menghasilkan ritme atau ketukan. Nah, yang terakhir adalah pertunjukan musik. Ya, pertunjukan musik artinya suatu kegiatan dalam mempertunjukkan alat musik ritmis kepada orang banyak. Pertunjukan permainan alat musik ritmis ya. Suatu kegiatan dalam mempertunjukkan permainan alat musik ritmis kepada orang banyak. Jadi kegiatan ini dapat kita lakukan di tempat tertentu atau biasa kita bahas itu atau kita baca itu dengan gedung pertunjukan. Apa maksudnya ini Gavin? Not seperempat lah. Kemudian dalam menyelenggarakan pertunjukan itu kita perlu memperhatikan ya beberapa persiapan. Jangan dulu di spamisnya ya, nanti dibahas itu Gavin. Pertama membentuk panitia kecil ya, kemudian menentukan materi ujian, menentukan waktu dan tepat dan melaksanakan latihan. Sudah? Nah, ini adalah contoh partitur irama melodis dan ritmis ya, Nak. Ini adalah PR kita yang sudah kita lakukan beberapa minggu lalu. Oh, iya oke. Makasih Gavin. Nah, ini adalah contoh partiturnya ya, Nak. Jadi di dalam partitur ini ada 3 pola irama ya, Nak. Ada yang namanya pola irama vokal, ada pola irama triangle, ada pola irama tamborin. Jadi kalau ada soal, tuliskan 3 pola irama pada lagu Kulihat Ibu Pertiwi. Nah, kamu bisa tuliskan ini ya. Nah, lihat lagi. Ciptaannya siapa? Yang menciptakan adalah Charles C. Nah, dia juga menggunakan tempo moderato atau sedang. Nada dasarnya F sama dengan Do. Dan yang terakhir adalah biramanya 4/4. Ya. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya tentang catatan kita? Biar kita lanjut ke pembahasan soal. Oke, gak ada ya? Baiklah, kita lanjut ke pembahasan soal ya. Yuk, siapa yang mau jawab nomor 1? Tuliskan 4 contoh alat musik berdawai ya. Yuk, siapa yang mau jawab nomor 1? Oke, semua Miss lihat hanya bengong nonton entah apa di situ ya, nggak dilihat Missnya ya. Coba yang jawab nomor 1 si Zivana. Tuliskan 4 contoh alat musik berdawai. Yuk, lihat catatannya. Apa jawabannya? Tadi sudah saya bahas ini. Ditanya lagi, Miss berdawai itu apa? Mana catatannya Zivana? Oke, lihat ada 4 di situ. Apa aja alat musiknya? Coba Wilbert Chandra yang bantu jawab ya. Buka audionya Wilbert. Oke, apa jawabannya? Wilbert Chandra, open your audio. Oke. Apa jawabannya? Kastanyet, tamborin, drum, simbal. Sekali lagi nggak terdengar.
sekali lagi nggak terdengar suaranya. Buka dulu maskernya sayang, nggak terdengar suaranya. Apa jawabannya nak? Ada tulisan dawai kan di aneka alat musik kan? Kan di situ udah Miss kasih. Dawai adalah alat musik yang cara permainannya dengan cara dipetik. Iya, dia minta contoh alat musiknya, bukan artinya sayang. Apa contohnya? Kecapi. Boleh, kecapi. Nah, boleh ditambahkan lagi sesuai dengan catatan kita. Ada kontrabas, harpa, gitar, sasando, dan sebagainya ya. Nah, terima kasih. Kita lanjut nomor 2. Silakan yang jawab nomor 2. Silakan di-mute ya, Wilbert. Silakan yang jawab nomor 2, si Chelsea Flawina. Yang nomor berapa? Ulangi sekali lagi. Yang nomor berapa? Oh, begitu kamu berbicara dengan gurumu ya? Nomor berapa? Seperti itu? Nomor berapa, Miss? Nomor 2. Kita baru selesai nomor 1. Tuliskan 5 aneka alat musik. Waktu terus berjalan, jangan lama-lama ya. Silakan yang jawab si Evelyn Valencia. Silakan jawab Evelyn Valencia. Nomor 2, Evelyn Valencia. Tidak ada nama Evelyn Valencia di sini. Waduh, kenapa kalian nggak fokus sih sayangku? Kemana ini anak-anaknya semua? Miss udah buka audionya loh. Tidak ada nama Chelsea. Evelyn Valencia. Saya lanjut ya. Coba yang jawab itu. Yervan. Yervan jawab nomor 2. Oke, Miss. Tuliskan 5 aneka alat musik. Alat musik tiup adalah alat musik yang satu dengan cara ditiup. Contoh recorder, flute, saxophone, trombon, pianika, seruling, sapi. Alat musik pukul atau perkusi adalah alat musik yang cara pemainannya dengan cara dipukul. Contoh kastanya, tamborin, drum, simbol, gong, bedung, gendang. Alat musik petik atau dawai adalah alat musik yang cara pemainannya dengan cara dipetik. Contoh kontrabas, harpa, gitar, sasando. Alat musik terkentut adalah alat musik yang cara pemainannya dengan cara ditekan. Contoh piano, keyboard, dan organ. Alat musik gesek adalah alat musik pemainannya dengan cara digesek. Contoh biola, cello, lebak.